yang senantiasa memberikan rahmat karunia kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melakukan sabuk sunnah Rasul yang paling mulia oleh mulianya, yaitu ijab kabul antara anak tanya berdua, Ibu Jamaluddin dan Rizal. Mudah-mudahan dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam juga sama-sama itu kepada Allah senantiasa tercurahkan kepada junjungan tanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Budak-budak kamu, budak-budak kamu hadirin hadirat istimewa untuk Tengku Jamaluddin dan Muizat belum baca sabuk kisah. Mungkin kisahnya wujud pelajaran untuk anak-anaknya Tengku Jamaluddin dan Muizat. Kisah seorang ulama besar, seorang ulama mujtahid mutlak. Yang ulama mujtahid mutlak nak berdua diakui di dunia Islam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dalam bidang fikih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ini ulama mujtahid mutlak. Dulunya pun bisa Quran, bisa hukum langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi. Maka disebut dia enam mutlak. Itu nasib mujtahid dalam kalangan mazhab yang hana mutlak, yang mutlak mantap. Yang kisahnya belum penuh bahwa Ananda Muizat dan Jamaluddin, mudah-mudahan jadi pelajaran. Apakah kisah ini pernah didengar atau belum? Menyempun seanda sudah pernah didengar sebagai ulang kaji lah, sehingga lebih memantapkan. Tersebutlah kisah di Nagro Baghdad, pinggiran kota Baghdad, yang bernama Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit. Jadi Sabit bin Ibrahim, nama seorang anak muda, Sabit bin Ibrahim. Sabit bin Ibrahim ini seorang anak muda, Tengku Jamaluddin, berjalan-jalan di pinggir kota Baghdad. Olehnya menemer sabo apel, dimana karena saking lapar haus, apelnya dia makan. Habis tiblah. Setelah habis tiblah, karena laparnya, teringatlah dia punya orang lain. Masya Allah, begitu cepat saya memakannya, padahal belum kejelasan ini milik siapa. Sabit bin Ibrahim ini seorang anak muda yang memang taat kepada Allah. Dia mencari, ya minta disusul medemelah sabu lampu apel yang bergulir ke bawah. Untuk kenal singkat cerita, itanya yang Tengku leduan kalung baju bawa apel sabu yang pakai yang ai nepizin rumah tawalung lo pakai mana yang hancur lebih ke dalam singkat punya orang lain. Jadi part genyan na sekitar 10 kilo dari no. Tidak tetap le anak muda. Inan pak kebun buno adalah penjaga kebun. Lu hanjit lu bini ayah anak muda. Baik berapa le Tengku yang dia kali alim dengan seru betul. Seru betul. Yang empat. Jadi ada berapa anak seru ni. Baik Tengku sekali. Jadi kan. Jadi singkat cerita, Sabit bin Ibrahimnya berangkat dia, berangkat langsung kebetulan langsung berumpa dengan polampu apel. Untuk kenal kembali terjadi dialog antara Sabit bin Ibrahim dengan polampunya. Pak, nembung ahlum yang Pak bawa polo kalau tidak bisa maaf, tidak bisa saya maafkan. Yang kebun pemilik kebun ini melihat anak muda ini memang di samping fisiknya yang sempurna, gantengnya, nampak wajah kesalehan wajahnya. Tidak bisa saya maafkan. Kau baru bisa saya maafkan, kau harus menikahi putri saya. Masya Allah. Bayangkan menurut sekalian seorang anak muda yang memang dia belum siap menikah,
ditodong menikah. Sebelum dia menjawab iya atau tidak, anak muda si ayah ini yang lampunya ditimpa lagi masalah, diuji ketabahan dan kehebatannya anak muda ini. Anak muda, walaupun orang jauh kawin atau hanangan anak midlongnya berkumpul orang dengan buta, dengan lumpuh, dengan pekak, macam tu. Ni ayah saya ayah lu. Untuk darah baru, yang buta, yang pekak, lumpuh. Saya yang kita nyuruh kapasitas anda tengok. Bagaimana anak muda? Dipikir-pikir, akhirnya siap. Lalu pegah badannya waktu drama waktu Jamaluddin dan Mulisa. Ia dapat istri buta, pekak, lumpuh. Tapi untuk menghalalkan yang dimakan separuh apel, siap. Inti benar bak menghalalkannya, nunggu sekalian. Betul-betul yang dia makan itu benar-benar sesuatu yang sangat halal. Yang inti. Demi bisa menghalalkan sebuah apel, dia siap menikahkan dengan putri yang cacat. Ya, singkat cerita dinikahkan. Dinikahkan oleh ayah anda Sabit bin Ibrahim. Ya, udah silakan masuk kamar. Masuk kamar anak mudanya Sabit membayi kalau ternyata anak darah cukup mamai. Hana buta, hana pekak dan hana lumpuh. Sehingga Sabitnya bertanya, ibu kali urut cik kata ada buta. Oh maksud ayah lu hana kalau film-film blue, film-film kudo ya dulu. Oh lagi pekak hantam pada dengan gosip tu. Ilu dengar bahawa orang bahasa Quran ada Nabi rumah pernah layak. Oh mana mak pekak lumpuh anak kaki, lumpuhnya ilu hana lihat Allah, bang ilmu hana urina. Masya Allah, terjadilah peluk tangis. Sabit bin Ibrahim menemui seorang jodoh, seorang istri yang luar biasa gara-gara dia makan sebuah apel. Bapak Ibu dan anak kami Tengku Jamaluddin dan Juliza yang dirahmati Allah SWT. Kemudian singkat cerita, jadilah mereka sebagai suami istri. Lagi layaknya Tengku Jamaluddin dengan Juliza Gauronya, lahirlah seorang anak. Anak inilah yang kemudian lahir bernama Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit inilah Nu'man bernama Imam Abu Hanifah. Anak yang dari kecil sangat cerdas, dia pernah usia 10 tahun dia lawan pastor debat. Lahir anak ulama besar, luar biasa. Yang Nu'mannya Imam Abu Hanifah. Lahir pak anak muda Sabit bin Ibrahim dengan dia menebus dia makan setengah buah apel. Jadi Tengku Jamaluddin dan Juliza, hadirin-hadirin berbahagia, begitulah orang dulu untuk mencari nafkah. Kamu ingat kepada Ananda, Jamaluddin dan Juliza, carilah rezeki yang halal. Dan Allah juga cari yang halalan thayyibah. Pintu hala, melihat baru bergizi. Thayyibahnya diartikan bergizi tinggi. Meteme angkut ya, haram tak bisa. Halal angkut matin, betul? Halal pun rumput, betul? Halal haram udang wan, betul? Jadi kunci halal. Nah ini rasa pelajaran untuk kalian berdua, Tengku Jamaluddin dan Juliza. Bekerjalah dengan ikhlas, dengan jujur, hiduplah, bangunlah rumah tangga anda dengan mencari rezeki yang halal, insyaAllah. Dan mudah-mudahan belahi anak lagi Nu'man bin Sabit, lahir seorang ulama besar. Nah, menyuruhnya takalon piatan, menyutakalon orangnya dulu sekalian, masya Allah. Perzinaan merajalela, pancuri merajalela, orang sekalian luar biasa. Ino pantang tengah itu langsung. Menyanyian piatan aku, im kawin di bloy namanya macam dan ini kembut harum madu, masya Allah. Apalagi kepada Rasulullah, tidaklah dia beriman ketika dia sedang mencuri,
Tidaklah iman yang ada dalam tubuh ketika dia berzina. Iman itu tengok cuma-cumanya hana iman dulu. Sebab tak tengok cuma-cumanya mati hana iman. Sebab tengok tak cuma-cuma korup tengoknya yang udah hana iman. Iman itu iman hana di tempat ngembut mati ini. Dia berzina, yang tengah orang di berzina, yang hana iman berdua orangnya. Tok top puap itak berdua atau di top, yang berdua kapi di buhan iman. Subhanallah. Tapi setelah dia selesai berzina, selesai mencuri, iman datang balik, maka timbullah penyesalan. Yang ketika penyesalannya kaidah iman balik dalam tubuh. Maka oleh karenanya harapan kamu yang luar biasa. Pulau dari Ngayunan Aceh kena hukuman mati, mentemel 50 kilo sabu-sabu. Luar biasa kehidupan kamu. Yang kamu harap pada anda, ujama, na'udzubillah min dzalik. Kita ni bukan kaya atau di dalam dunia, sebabnya kekayaannya lebih kaya Firaun, lebih kaya Qarun, lebih kaya Haman dan seterusnya. Kita ni bukan kaya. Maka semboyan manusia makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Cari rezeki, dengan rezekinya kita sanggup beribadah, membina, memapah keluarga. Jadilah keluarga sakinah, keluarga yang aman, keluarga yang damai, hana terkontaminasi dengan alam. Yang Ban Ibu Jamaluddin membina. Jadi hidup rumah tangga bukan hanya adegan ranjang, nauzubillah min dzalik. Dia kamu kawin, rumah tangganya membina rumah tangga. Masalah satu kebutuhan biologis ya hubungan suami istri. Memangnya jika dibuka Allah menyahana hubungan laginya, hana lagi keturunan. Habis masa yang mau, habis hana diurut. Maka dibuka Allah rasa cinta banduan. Na mawaddah, na rahmah, saling cinta mencintai sehingga lahirlah keturunan. Maka keturunan-keturunannya jelas. Nah, teguh jamaah dirahmati Allah. Mungkin periksa istri don bahasa Quran yang dikut Imam Pluh yang tauhid itu mantap. Fikih bermumpung mana mumpung yang intan. Sehingga karena kebahagiaan, keunggulan, kesejahteraan mandu-mandu nama Allah. Apabila kita hanya bertakwa kepada Allah yang hanya syaitan. Walau anna ahlul qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk bumi ini beriman bertakwa, dilimpahkan rezeki yang dari langit dan dari bumi untuk kamu. Maka kunci kekayaan, kesuksesan amanu wa taqau, iman takwa. Insyaallah. Karena harta, manteku ini beda-beda harta harus. Karena dia kan makhluk yang namanya malaikat. Kita butuh makan untuk minum. Tapi ketika hana yang halal, piu. Mbak tabe aku mendengar kilo 1 miliar orangnya manganda menan. Bila oh 5 tahun menjerat ubah menai gede peng 1 miliar. Manya kembur kafe. Yang bur kafe 1 miliar dapat jualnya dia ke dadah apa pergi. Kullu jasadin dapat tabi sultan fanaru olabi. Tiap jasad yang tersusun dari benda yang haram, neraka lebih pantas. Kalau oleh karenanya, bek terpancing dengan 1 miliar lalu terlibat sabu-sabu, terlibat pencurian dan sebagainya, jangan. Nauzubillah, kita harus terlibat dengan cari mencontohi kepada seorang anak muda, Sabit bin Ibrahim, yang lahir seorang ulama besar. Ini harapan kami kepada anda berdua, Tuku Jamaluddin Maulizan. Mudah-mudahan anda dilindungi, dirahmati Allah SWT. Kita baca doa amin, insyaAllah.